Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini, saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan belajar merenungkan bagian firman Tuhan pagi ini di bawah tema menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara terkasih, salah satu maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk menyenangkan hatinya. Karena itu Allah merancangkan manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya agar ia dapat bersekutu dengan manusia. Poin penting yang harus kita perhatikan dalam teks firman Tuhan ini adalah bahwa setiap orang percaya harus hidup menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara terkasih, lewat nats firman Tuhan ini, kita bisa belajar ada 3 cara yang harus kita lakukan agar dapat menyenangkan hati Allah. Yaitu yang pertama, supaya kita bisa menyenangkan hati Allah adalah mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Sekali lagi, mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Ketika tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah pada zamannya, Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan dan kebiasaan mereka. Ayat 5, 6, 11, dan 12 mencatat bahwa keadaan manusia pada zaman Nuh begitu rusak dan penuh dengan kejahatan, sehingga kehidupan mereka mengecewakan dan memilukan hati Allah. Berbeda dengan kehidupan Nuh seperti yang diberitahukan di ayat yang ke-9, bahwa ia seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan ia bergaul dengan Allah. Inilah yang menyenangkan hati Allah, memiliki hubungan pribadi dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Hubungan ini dapat tercipta karena Nuh mengasihi Allah. Pengalaman ini tidak dimiliki orang-orang sebangsanya, karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kasih kepada Allah. Sebaliknya, mereka hanya mempunyai kasih kepada diri sendiri, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang dapat mengalihkan kita dari mengasihi Allah. Misalnya pekerjaan, keluarga, harta, hobi, bahkan pelayanan kita bisa menjauhkan kita dari Allah. Jika hal-hal tersebut mulai mengalihkan perhatian kita, mengalihkan hati kita daripada Allah. Ingatlah hukum yang pertama dan terutama yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan supaya kita dapat menyenangkan hati Allah adalah mempercayai Dia dengan segenap hati. Sekali lagi, mari mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Saudara-saudara terkasih, Nuh menyenangkan hati Allah dengan mempercayai Dia sepenuhnya. Ketika Allah memberitahukan rencananya pada ayat 13 untuk menghukum bumi dengan air bah, lalu di ayat 14-18 Allah menyuruh Nuh membuat bahtera agar ia dan keluarganya terhindar dari banjir besar itu. Nuh mempercayai seluruh perkataan Allah. Sebenarnya berita ini kurang masuk akal.
Apalagi tempat Nuh membuat bahtera bukanlah di daerah pantai, melainkan di pegunungan. Sudah pasti Nuh menjadi bahan perguncingan dan tertawaan orang-orang sebangsanya. Keadaan itu dapat membuat rasa percaya kepada Allah menjadi kendor atau luntur. Tetapi Nuh mempercayai Allah apapun risiko dan tantangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebagaimana Nuh mendapat tantangan, kita juga tidak luput dari tantangan-tantangan ketika kita berusaha mempercayai Allah dengan sepenuh hati. Terkadang keadaan-keadaan tidak menunjang, misalnya masalah ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya, membuat kita patah semangat dan putus asa. Tetapi apapun yang terjadi, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan supaya kita dapat menyenangkan hati Allah adalah menaati Dia dengan sepenuh hati. Sekali lagi, menanti Dia dengan sepenuh hati. Ada dua hal yang Allah perintahkan kepada Nuh, yaitu membuat bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan tentang ukuran-ukurannya, tentang kayunya dan sebagainya, dan menyelamatkan populasi binatang dari air bah yang melanda seluruh dunia. Ini membutuhkan perhatian yang besar terhadap logistik dan rincian segala sesuatu. Harus dikerjakan sama seperti yang Allah tentukan. Pada ayat 22 menjelaskan, lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Tidak ada petunjuk yang diabaikan. Dia menaati dengan tepat waktu. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Inilah ketaatan yang sepenuhnya, ketaatan yang radikal kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, beranikah saudara dan saya mengambil langkah ketaatan seperti Nuh, dan tanpa berkata tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu, atau nanti saja, dan alasan-alasan lainnya? Jalan ketaatan adalah jalan berkat. Karena itu Nuh mendapat berkat Allah yang sebanding dengan ketaatan yang telah dia lakukan. Marilah kita menunjukkan kehidupan orang percaya yang selalu menyenangkan hati Allah dengan mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan mentaati Dia. Semuanya itu kita lakukan dengan sepenuh hati kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali mendengarkan firman-Nya. Doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan di pagi hari ini tersimpan baik, termeterai baik di hati Bapak, Ibu, Saudara. Terlebih berbahagia saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita semua dapat menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.